di sini ada Kak Prisil, ada Iya sih. ya, kita ada di ibadah Minggu di tanggal 26 Juni. Juni. Wah, kalau udah bulan Juni, apalagi nih akhir Juni kan berarti udah setengah tahun. Gimana menurut Kak Yosi penyertaan Hmm, Tuhan sejauh ini? ya luar biasa lah. Sampai setengah tahun ini penyertaan Tuhan cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Yeay. Oke, sebelum kita mulai dengan ibadah kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Silakan Pak Heru. Silakan Pak Heru. Anak-anakku sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Magoharjo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anakku sekolah minggu ikuti sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terimalah karena kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu, juga ada pada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengampu sekolah minggu saat ini. Amin. Amin. Oke, tadi kan Kak Yosi merasakan kebaikan Tuhan. Nah, pujian kali ini kita akan nyanyikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kira-kira apa itu Kak Yosi? Kita nyanyi Kasih Yesus indah, Indah. indah. Oh, indah. Ya. Yeay. Semangat ya, boleh sambil berdiri. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ulang sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya. Oke, Oke. selanjutnya ada apa ini Kak? Ya, selanjutnya sebelum kita mulai ibadah kita doa pembukaan dulu. Yang akan dipimpin oleh siapa Kak Prisil? Oleh Bara. Pada Ya. Bara, dipersilakan. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membolehkan kami mendengarkan sekolah minggu pagi ini. Tuhan, berkati teman-teman dan guru sekolah minggu yang di sekolah minggu pagi ini. Tuhan, kami juga berterima kasih Engkau membangunkan kami pagi tadi. Amin. Amin. Terima kasih, Bara. Oke. Nah, Kak Yosi masih ada semangat nggak sih untuk memuji Tuhan? Masih semangat dong. Kita masih pagi loh ini Kak. Iya, masih Masa pagi. Kita harus terus semangat untuk memuji Tuhan. Karena tadi seperti yang Kak Yosi bilang, penyertaan Tuhan sungguh amat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau Betul mengangkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Oke, kita akan memberikan persembahan. Gimana caranya, Kak? Untuk persembahannya nanti saya masukkan ke amplop. Terus kasih tulisan Komisi Anak GKJ Maguwarjo, nanti bisa dititipkan Bapak-Bapak buat dikasih ke Mbak Dasi atau masukin di kotak di gereja. Begitu ya, Adik-adik. Oke, pasti udah ngerti kan? Ngerti kan? Oke, nah kita akan mengangkat pujian. Pujian apa kayak sih? Kita untuk mengirim persembahan kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Oke. Kayak, yuk kita nyanyi semuanya bareng-bareng ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke. Selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya udah persembahan kan, kita doa dulu ya. Doa persembahan yang akan dibawain oleh siapa, Kak Prisil? Oleh Nada. Kepada Nada, dipersilakan. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami yang sudah kita kumpulkan. Berkatilah juga kedua orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Nada. Yeay. Nah, Kak Yosi tadi kan kita udah nyanyi nih, udah 3 pujian deh sama iya. lagu persembahan, kita udah memberikan persembahan. Nah, kira-kira suatu ibadah itu rasanya nggak afdol, nggak lengkap kalau ada apa ya? Kira-kira bagian intinya apa sih, Kak? Iya, kita ada firman Tuhan dulu ya. Iya. Ya, firman Tuhan kali ini dibawakan oleh siapa nih, Kak? Oleh Pak Sem. Oke, Pak Sam. Baik, tadi sebelumnya kita nyanyi dulu kali ya. Iya, kita Ya. mau nyanyi, menyiapkan hati kita. Kira-kira lagunya apa, Kak? Kusiapkan hatiku. Tuhan. Tuhan. Yeay, ya. Kita akan mengangkat pujian ini, kita mau menyiapkan hati kita. Silakan, Kak. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
firman akan dibawa oleh siapa, Kang? Doa firman akan dibawakan oleh Drew. Oke. Oke, silakan Drew. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami di awal ibadah. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Drew. Drew. Ya. Oke, selanjutnya dengan penuh kasih Kak Prisil dan Kak Yos mau mempersilakan kepada Pak Sem untuk membawakan kita dalam firman Tuhan. Silakan Pak Sem. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Maguharjo yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu di kitab Raja-Raja, yaitu 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya ulangi lagi, kitab Raja-Raja yaitu 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi bacaan firman Tuhan. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungkannya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang terjadi demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sesedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dan dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!"
kereta Israel dan orang-orang yang berkuda, kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah jatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang di Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikian bacaan firman Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema atau bacaan firman Tuhan atau judul firman Tuhan hari ini adalah Elisa menjadi penerus Elia. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mungkin kita di sekolah kita punya guru favorit atau guru kesukaan kita. Pokoknya kalau guru itu sudah datang, bahagianya diri murid itu. Ketika gurunya menyampaikan materi pelajaran di depan kelas, senangnya siswa itu. Bahkan siswa itu duduk dengan diam, mendengarnya dengan tekun, dan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya itu, siswa itu bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas itu. Artinya setiap tugas yang dikasih oleh gurunya dikerjakan di rumah dengan baik. Itu adalah dinamakan seorang siswa yang suka atau senang dengan gurunya. Hari ini kita mau belajar dari Elisa. Dikatakan di sini Elisa menjadi penerus Elia. Ini adalah sesuatu yang bagus. Biasanya ada orang atau mungkin orang tua kita yang jadi guru lah, atau siapa, pokoknya kita senang. Akhirnya dari pekerjaan atau guru itu kita juga termotivasi atau terdorong untuk jadi guru juga, atau jadi pokoknya aku mau seperti dia. Hari ini kita mau belajar dari Elisa. Di mana saja Elia pergi, Elisa selalu ikut. Padahal Elia selalu melarang Elisa untuk tidak ikut. Ada 3 yang tadi kita baca Alkitab, ada tiga hal ketika Elia melarang Elisa. Yang pertama ketika ke Betel. Ke Betel itu Elia melarang Elisa untuk tidak ikut. Kamu tinggal di sini karena Tuhan menyuruh saya pergi ke sana. Ke Betel contohnya yang pertama. Apa jawaban Elisa? Demi Tuhan yang hidup dan demi engkau sendiri, aku tetap mengikuti engkau. Itu yang pertama. Yang kedua juga ketika dia pergi ke Yeriko, Elia berkata kepada Elisa, kamu tetap di sini karena Tuhan menyuruh saya pergi ke Yeriko. Apa perkataan Elisa? Demi Tuhan yang hidup dan demi engkau sendiri, aku akan mengikuti, aku akan bersama dengan engkau. Itu yang kedua. Ketika mau ke sungai Yordan, Elia juga berkata kepada Elisa, kamu tetap tinggal sini karena saya mau, Tuhan menyuruh saya pergi ke sungai Yordan. Jawaban yang sama diberikan Elisa kepada Elia. Demi Tuhan yang hidup dan demi engkau sendiri, aku akan mengikuti engkau.
Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari bacaan ini atau 3 kali yang Elia menyuruh Elisa tinggal, kelihatannya Elisa itu sangat setia sekali dengan gurunya. Jadi Pak Sam katakan kalau seseorang yang senang dengan gurunya, PR-nya dikasih dikerjakan. Tugas apa yang dikasih pun dikerjakan dengan baik. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atau anak yang bertanggung jawab. Paling tidak nanti dia berpikir, nanti besok saya mau jadi guru karena guruku sangat baik, aku mau jadi seperti dia. Elisa juga mengalami hal yang sama seperti itu. Sampai di ayat yang 9 dan 10, ayo kita baca, dilihat lagi. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah seberang sungai Yordan ya, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berarti siapa? Si Elisa pengen seperti Elia. Orang yang kalau kita mau lihat, kalau kita baca di bacaan di Alkitab, di bacaan lain dikatakan bahwa ketika Elia mengambil Elisa sedang bekerja di kebunnya, di ladangnya. Ternyata dia di sana juga punya ternak. Ada 12 pasang kalau dibaca ini dari 12. Kalau kita lihat orang zaman dulu kekayaannya adalah ladang sama ternak. Berarti Elisa termasuk orang yang kaya. Tetapi dia meninggalkan semuanya itu dan mengikuti Elia. Dia mau belajar, mau menjadi seperti Elia. Dan di ayat ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Ingat, yang kamu minta itu adalah sukar. Artinya kalau pribadinya Elisa itu tidak sama seperti Elia yang disenangi Tuhan. Pokoknya kalau kamu pribadimu tidak baik atau tidak disenangi Tuhan, berarti tidak bisa. Ya, di situ dikatakan yang kamu minta itu adalah hal yang sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, begitu setianya Elisa terhadap Elia, sehingga ia mendapatkan tugas itu. Dia seperti Elia. Begitu setianya dia, begitu baiknya dia, kemana walaupun dia dilarang, dia tetap mengikuti. Demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu, aku tetap ikut. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita bukan belajar dari Elisa menjadi penerus Elia, tetapi bagaimana kita setia. Bagaimana kita menjadi orang yang setia, orang yang taat. Ingat loh, ke Betel, ke Yeriko, ke Sungai Yordan, itu kalau kita lihat, silahkan buka di peta Alkitab, dilihatlah di sana, atau di Google zaman sekarang dilihatnya mungkin jaraknya seperti apa. Lihatlah, pada zaman dulu yang jelas tidak pakai kapal, yang jelas tidak pakai travel, yang jelas juga tidak pakai pesawat. Semuanya berjalan pakai kuda dan jalan kaki atau pakai unta. Semuanya itu transportasinya atau kalau mau mereka pergi. Dan itu hal yang sulit. Tapi Elisa begitu setia untuk mengikuti Elia kemana ia pergi. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sehingga ketika Elia terangkat ke surga, jubah yang dipakai oleh Elia itu diambil atau dipungut oleh Elisa. Kalau
Bagaimana kita tahu dikatakan sini Elisha menjadi penerus Elia? Mari kita baca ayat 14 sama 15. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sana, ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisha. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Elisha akhirnya menjadi penerus Elia. Ingat, kalau dibacaan tadi dikatakan bahwa ketika Elia dengan Elisha mau ke Sungai Yordan, menyeberangi Sungai Yordan, Elia membuka jubahnya dan memukul sungai itu, dan sungai itu dikatakan di Alkitab bersatu yang lain ke sebelah sana, yang lain sebelah sana, artinya itu terpisah airnya sehingga mereka melewati tanah yang kering. Nah, itu ingat itu ya. Ternyata di ayat yang ke-14 itu dia dikatakan ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air sungai. Air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisha. Ini Elisha melakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh Elia. Dan Elisha juga memukul seperti yang dilakukan Elia sehingga air itu terpisah. Di ayat yang ke-15 diakui oleh mereka yang melihatnya. Dikatakan ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisha." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Itulah akhirnya Elisha menjadi penerus Elia. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mengikut itu bukan buat Pak Sam, buat saya sendiri adalah tinggal jalan aja gampang. Tetapi seperti yang dialami Elia itu bukan hal yang gampang, karena dia selalu diingatkan oleh teman-temannya, oleh para rombongan nabi itu. Dia selalu, "Iya, aku juga tahu kalau hari ini tuanku mau terangkat ke surga." Selalu ini rasanya agak sedikit jengkel dengan kalau kita lihat bacaan itu. Elisha selalu menjawab, "Iya, aku juga tahu kalau memang tuanku hari ini mau terangkat." Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita belajar setia dengan hal-hal yang sangat kecil. Hal-hal yang sangat kecil yang perlu kita lakukan adalah mulailah belajar taat kepada orang tua, menghormati orang tua, jangan membantah omongan orang tua. Hormatilah bapak ibu guru yang mendidik kamu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Itu sangat penting untuk membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat, kita setia kepada orang lain boleh. Dan itu bagian dari pelajaran. Tetapi jangan lupa untuk kita setia terhadap Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, meniru apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Tentu meniru hal yang baik ya. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari Elisha. Ingat, Elisha ke Betel, dia dilarang oleh Elia, tetapi dia berkata, "Aku mau ikut demi Tuhan yang hidup dan demi engkau, demi dirimu aku ikut." Dan itu dikatakan diungkapkan atau diomongin sama Elisha sebanyak 3 kali. Dan itu juga termasuk kesetiaan Elisha terhadap Elia. Hari ini firman Tuhan ini belajar dari Elisha yang setia dengan Elia sehingga dia mendapatkan tugas yang Elia miliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar.
Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami belajar setia seperti Elisa, di mana Elia pergi, Elisa selalu ikut. Ajari kami supaya kami setia dengan orang tua kami, menghormati orang tua kami, dan lebih dari itu adalah mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah hati kami dipakai oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, baik di sekolah minggu maupun di mana saja. Berkati firman Tuhan ini, biar kami menjadi anak-anak yang menjadi penerus kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Waktu saya kembalikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Yeay. Nah, kita udah dengar firman Tuhan. Menurut Kayos, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah hanya mendengar aja, ataukah kita harus mendengar dan melakukan? Kira-kira gimana? Ya harus dilakukan sih Mbak. Harus Iya dilakukan. kan. Coba didengar aja kan Iya. gimana gitu. Oke, jadi pesannya Kak Prisil dan Kak Yos adalah ketika mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Sam ataupun mungkin oleh orang lain, siapapun itu, mau kakak-kakak sekolah minggu maupun pendeta atau siapapun itu harus didengar dan dilakukan. Karena itu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Oke, puji nama Tuhan. Nah, kita selanjutnya apa sih Kak yang kita mau lakukan? Ini bagian ini kayaknya asik nih. Iya nih. Saya tadi udah dengaran firman, terus sekarang kita prakarya dulu deh kalau gitu. Oke, Ya. nah kita mau buat prakarya nanti akan dipandu oleh siapa? Ada Gabriel dan Adriel. Oke, ada Gabriel dan Adriel. Iya betul. Oke. Oke ya. Setelah karyanya dilakukan, lalu kemudian difoto dan dikirimkan kemana? Ke grup saksi kecil. Yeay. Biar semua tahu dong udah Iya, bikin kan. biar tahu, oh ini karyanya ini Ini karyanya ya. ini gitu. Oke. Oke, ya kita mulai prakaryanya ya. Ya silakan Adriel, Gabriel.
Terima kasih Adriel dan Gabriel sudah memimpin prakarya kita pagi hari ini ya. Ya, oke selanjutnya nih kita mau apa lagi nih Mbak? Kak Prisil. Jadi Mbak ya. Maklum orang Jawa. Oke. Ya, kita akan melanjutkan dengan menyanyi satu pujian. Jadi ini semangat karena ini kita harus pakai gerakan dengan penuh semangat. Jadi adik-adik di rumah boleh sambil berdiri. Nanti ya, Kak Priscil berdiri, sama ya. Kak Yosi juga di sini dengan semangat. Karena pujian yang kita mau angkat, kita mau pujikan adalah Jalan serta Yesus. Ya. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, udah pada capek belum? Jalan sampai mana tadi? Sampai surga. Duh, jauh juga. Jalannya kita nggak akan takut karena kita jalannya beserta siapa kayak sih? Sama, kita jalan beserta Yesus dong. Beserta Yesus. Yesus pasti beserta kita. Amin. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan mengaku iman kita secara bersama-sama. Sikapnya gimana? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yeay. Kita udah mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Keren ya, pada hafal semua. Iya, udah pada hafal nih adik-adik semua. Keren. Ya, kita akan menerima berkat dari siapa, Kak? Kita menerima berkat dari Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Pada Pak Pendeta, silakan. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah atau pengajaran pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi anak-anak sekolah minggu GKJ Maguwarjo dan juga beserta Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Nah, walaupun mungkin akhir-akhir ini kayaknya COVID udah mulai membaik ya Kak, tapi kita harus tetap ingat apa? Kita tetap menjaga prokes ya. Kita harus menjaga prokes, masih harus tetap menjaga prokes ya.
Jadi kita harus tetap rajin mencuci tangan, pakai masker juga ya, tetap pakai kalau keluar. Ya biar kita Terjaga. menjaga diri dulu. Iya, oke. Oke. Terima kasih. Nah, pelayanan kita hari ini tentunya nggak akan berjalan tanpa ada teman-teman yang melayani di hari ini. Nah, kita sekarang mau ngucapin terima kasih nih. Kita ngucapin terima kasihnya kepada yang membawa firman. Ada siapa, Kak? Oh iya, terima kasih Pak Sam sudah membawakan firman untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah berdoa, Pembukaan, pembuka, ada Bara, ada Nada, Nada, ada Drew, kemudian Prakarya tadi yang ada dibawakan oleh Gabriel dan dan Adriel ya. Kemudian nanti ada doa penutup penutup yang dibawakan oleh Mima. Mima, ya. Dan juga terima kasih untuk Kayos. Iya, terima kasih juga untuk Kak Prisil. Dan terima kasih untuk yang di belakang, Di belakang layar. yang tentunya dengan sangat setia menolong kita dalam ibadah ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nah kita akan menutup dengan doa, dengan penuh kasih, meminta kesediaan siapa, Kak? Untuk doa penutup yang akan dipimpin oleh Mima. Oke. Ya, silakan Mima. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, saat ini anakmu kembali menghadap kehadiratmu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Terima Mima. kasih, Mima. Oke, nah nggak terasa Kak, kita udah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ada prakarya, kita menerima berkat, dan pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan mengangkat pujian. Bapak terima Bapak kasih. terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yeay, ibadah kita telah selesai. Kira-kira sampai jumpa entah online atau offline nanti. Kita akan tunggu Tunggu kabar selanjutnya kabar ya. selanjutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.